doa saya dari SD sampai sekarang itu template-nya sama. Tuhan jadikan saya berkat untuk orang lain. Karena saya yakin di dalam kehidupan Dr. Richard banyak banget hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mungkin kelihatannya itu spiritual ya. Spiritual itu bukan hanya tentang agama ya, tapi sesuatu yang memang di luar kemampuan kita sebagai manusia. Apa hal yang paling spiritual yang pernah Dr. Richard alami dalam hidup? Semua dalam hidup saya menurut saya adalah mukjizat ya. Jadi apalagi saya sekarang merasa saya itu sangat bahagia banget karena hidup saya itu komplit banget. Saya punya orang tua yang masih sehat, walafiat. Saya punya istri yang cantik, yang baik hati. Saya punya yang sabar banget dengan saya, suami seperti saya. Yang bantu bimbing saya juga. Saya punya anak-anak yang sehat juga, yang baik, yang lincah ya. Saya ngerasa hidup saya itu penuh dengan mukjizat. Saya nggak berhenti mengucap syukur, tapi yang paling penting itu adalah bukan setiap hari itu kalau kita ngomong itu mukjizat sih. Bernapas aja setiap hari itu adalah mukjizat bagi saya. Bisa ngasih sesuatu ke orang lain itu juga mukjizat bagi saya. Ketika saya dikasuskan seperti ini, setiap detiknya itu mukjizat. Ada-ada aja. Mukjizat saya ke Jepang lah, mukjizat saya dikatakan pahlawan wanita Indonesia lah, mukjizat banyak banget mukjizat dalam hidup kita kayak gitu punya kan. Yang penting adalah kita berserah aja. Kalau saya sih saya berserah. Saya selalu doa saya dari SD sampai sekarang itu template-nya sama. Tuhan jadikan saya berkat untuk orang lain. Kasih saya melalui saya. Saya serahkan semuanya kepadamu. Kalau memang itu terjadi menurut kehendakmu, pasti ada sesuatu. Saya siap jalaninnya. Kalau engkau menunjuk saya lompat dari jurang ini, maka saya akan lompat. Pasti ada sesuatu yang pengen engkau berikan kepada saya. Ya, obedient, ketaatan untuk bisa mengikuti dan mengikhlaskan apapun juga yang Tuhan atau hidup Ikhlas berikan. bersyukur. Iya, iya. Oke. Menarik ya, karena kalau kita berbicara tentang kayak tadi spiritual, hal-hal yang mukjizat, hal yang ajaib. Karena kalau nggak ada campur tangan Tuhan, mungkin nggak akan mungkin bisa berada di titik ini. Ya kan, seperti yang kayak tadi Dr. Richard juga bilang. Saya masih ingat terakhir kali waktu pas lagi kita ngobrol di sini, Dr. Richard sempat bilang waktu itu bahkan untuk datang aja atau jalan kemana-mana itu harus pakai bodyguard. Iya, masih ada sih bodyguard saya. Oh gitu. Ini lagi jangan-jangan. Tim saya jadi lebih banyak. Ini gitu. Kameramen, jadi bodyguard juga masih tetap ada. Okay. Jadi sampai sekarang masih tetap ada bodyguard. Oke. Masih. Memangnya masih tetap sering diganggu gitu? Diganggu itu enggak ya, tapi kan pemikiran itu kan saya kan adalah aset perusahaan. Seseorang tuh menyadarkan saya bahwa dulu saya tuh walaupun punya banyak duit, saya tuh tinggal di hotel bintang 3. Saya tuh naik Innova. Karena papa saya tuh ngajarin saya selalu hidup sederhana. Selalu kemana-mana itu yang ngurus sendirian, ngurus tiket sendirian. Terus ketemu dengan seorang yang mengatakan bahwa ngapain sih, dia panggil saya Ko kan, Ko ngapain sama orang sukses juga, orang punya duit juga. Dia tahu saya ada duit kan. Kau duit juga nggak dibawa mati, dia bilang. Kau harus menghargai dirimu. Soal apalagi kau adalah simbol perusahaanmu. Kalau ada apa-apa dengan dirimu, maka ya perusahaanmu juga akan hancur. Kayak Mary Riana juga salah satunya seperti itu. Kan adalah simbol perusahaan kan. Maka kamu harus sayang dengan dirimu. Nah, habis itu perusahaan memang meeting dan perusahaan nganggap ya bahwa Dr. Richard ini kan sekarang nggak ada di dalam manajemen lagi. Aku nggak ngatur secara langsung lagi. Pemilik yes, tapi nggak ikut dalam hak manajemen lagi. Jadi operasional, berarti dokter segala macam. Semua adikku, adik kandungku. Nah aku nggak ikut campur lagi. Berarti kan Dr. Richard ini pure aset perusahaan, ya kan? Nah mereka melihat ini aset yang harus dilindungi, bahaya ya kan? Apalagi sekarang persaingan itu luar biasa. Miss Mary tahu nggak? Kasus ini bisa bergulir sedemikian panjang. Itu kan karena disusupin. Ini bukan hanya KP. Di tengah-tengah disusupin pengacara, di tengah-tengah disusupin krim abal-abal, di tengah-tengah ada klinik saingan juga masuk. Yang paling enak jatuhin orang lain. Maksudnya mereka menunggangi kasus ini gitu ya? Yang paling enak untuk ngancurin orang lain itu adalah nunggangin. Contohnya kayak gini, saya benci dengan Miss Mary. Kayak gitu punya. Kalau saya keluar, saya hajar Miss Mary Riana, ya kelihatan dong saya jahatnya. Bad personnya kayak gitu punya kan. Kebetulan saya tahu nih, Mbak ini musuhan dengan
Mbak Mary nih, lagi berseteru dan Mbak Mary lagi terpojok. Ya udah saya nimbrung aja. Ini apa nih? Oh, perlancar aja. Saya support semuanya. Oh, oke. Apa kamu butuhin apa? Saya support semuanya. Pokoknya dihancur. Karena saya menemukan celah. Saya jadi orang baiknya. Bahkan saya ketemu Miss Mary, nanti kalau misalnya ada butuh apa, kasih tahu saya ya. Oh wow, di depan seperti itu. Yes. Tapi di belakang, ini kan persaingan bisnis. Oke. Yang kita ngomong ini, Athena Group ini juga adalah salah satu perusahaan kecantikan terbesar di Indonesia. Di mana dia punya pesaing, dan paling gampang menghancurkan pesaing kan ngilangin tokoh. Ini kenyataan. Yeah. Dan ini kenyataan. Understand. Ya paling gampang kan. Jadi, dan itu ada percakapan. Dan saya pegang percakapan itu sambil ngomong. Saya pengennya Dr. Richard Lee masuk penjara. Yang ngomong itu pesaing bisnis saya. Sama-sama seorang dokter, sama-sama punya klinik. Nggak ada urusannya dengan kasus. Dan itu teman? Maksudnya kenal? Maksudnya Dr. Richard kenal personally orangnya? Okay. Kenal, teman. Dan kalau saya nggak dengar voice note-nya, saya nggak percaya. Dan dia nimbrongnya tuh gampang, support aja. You butuh apa? Kami support. Ahli, support. Ya kan pakai duit juga kan semuanya kan. Support aja, paling enak dong. Saya paling enak cuci tangan bersih, yang penting you kalah. Soalnya kalau you kalah, aku pasti menang. Wow. Oke. Persaingan bisnis yang seram banget ya, ada di kota ya. Itu yang nggak pernah saya pikirin selama saya di Palembang. Terus bagaimana caranya mengantisipasi atau bagaimana respon yang seharusnya menghadapi hal-hal seperti itu? Karena kan itu yang kayak tadi, itu kan nggak bisa dihindari ya. Sedikit temen ya. Beda dengan zaman dulu ya. Makanya saya bilang kenaifan kita itu agak berubah ya. Kalau dulu kalau misalnya kita belajar dengan di sekolah-sekolah, terutama kalau di daerah ya. Wah, teman harus temenin semuanya, berteman banyak itu bagus. Zaman sekarang menurut saya benar sih, nggak usah banyak teman. Temen tuh 1-2 aja tapi yang benar-benar teman, the real teman. Dibandingkan teman banyak-banyak tapi fake semua mukanya. Itu memang kenyataan yang harus terjadi pada era seperti sekarang. Karena banyak orang yang, apalagi ini persaingan bisnis yang besar, banyak teman yang hanya di depan saja teman, tapi di belakangnya bukan teman kita. Oke. Berarti dunia yang berubah. Kita harus mengikuti dunia ini. Bijak untuk memilih dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita mempercayakan, sharing. Gitu ya. Iya, jadi dunia berubah sih dan kita harus ngikutin perubahan dunia itu. Iya. Nggak bisa kita berteman ya. Kalau dari dulu kan kita SD kan belajar tuh kan. Berteman dengan semuanya, nggak boleh pilih-pilih teman katanya kan. Iya, enggak, tapi itu saya percaya sih. Maksudnya kita harus berteman dengan semua orang, tapi kita bisa memilih dengan siapa kita mau meluangkan waktu terdekat kita, dengan siapa kita mau mempercayakan masalah kita, pendapat dan pikiran kita gitu. Inner circle kita lah harus kuat. Betul. Oke. Wah, saya kalau dengar dari Dr. Richard saya jadi melihat, wow, benar juga ya. Kalau dipikir-pikir hidup itu sangat kompleks. Kompleks banget. Tapi kita percaya semakin dia ada di atas, semakin kompleks masalah itu. Pemenang sejati itu kan ditentukan dari ketika dia menyelesaikan masalah tersebut. Bukan masalah dia di atas. Ya, Jack Ma ketika dia berbicara, ya kebetulan Jack Ma ya orang terkenal, orang hebat. Yeah. Coba kalau dia pecundang, pengemis di jalan dia ngomong, siapa yang mau dengerin? Yeah. Dunia ini kejam. Yeah. Dunia akan mendengar Miss Mary Riana ngomong seperti ini punya. Karena Miss Mary Riana punya studio, berhasil, punya buku, penghasilan seperti ini punya. Coba saya bayangkan saya lucutin semuanya. Hartanya saya hilangkan, usaha saya bangkrutkan semuanya. Misalnya Mary masih bisa ngomong seperti itu dan orang lain mengagumin. Belum tentu. Belum tentu. Iya. Ya, tapi kan orang kan ketika itu kan kayak sekolah. Yeah. Naik, gagal, berhasil, naik kelas gitu ya jadinya gitu ya kan. Tapi ada beberapa fase kan kita gagal, nggak bisa naik gitu. Kayak misalnya Jack Ma kan ketika kena masalah yang besar banget sehingga dia tersingkirkan. Kita nggak ada yang tahu, mungkin 3 tahun yang lagi dia akan comeback lagi, kembali lagi jadi sosok yang lebih hebat lagi pasti. Betul. Tapi semakin tinggi orang, semakin besar masalahnya.
Intinya tidak ada yang abadi, semakin tinggi orang betul, semakin banyak tantangannya dan ya makanya kita harus tetap terus bersyukur aja. Rendah hati dan percaya. Saya keluar dari manajemen perusahaan karena saya mau bersyukur. Iya. Saya itu orang yang paling ambisius. Pengennya itu besar terus, pengennya hebat terus, Athena itu nomor 1 terus kayak gitu, punya terbaik terus. Tapi ketika saya di penjara, pelajaran pertama saya adalah keluar dari penjara, saya mau bersyukur dalam hidup saya. Saya punya semuanya kok. Bahkan saya nggak kerja lagi pun saya bisa hidup dengan nyaman kok. Yeah. Kenapa nggak saya bersyukur? Makanya saya lepaskan semua manajemennya. Saya datang ke istri saya ngomong, kita cukupkan diri kita banyak-banyak bersyukur saja. Oh, berarti lepas dari manajemen ini setelah kejadian ini setelah di penjara, setelah keluar dari penjara. Oke. Banyak bersyukur. Semua sama. Semua punya masalah. Saya yakin Miss Mary pun juga punya masalah. Cuma kan ada yang mau buka masalahnya, ada yang kagak mau buka masalahnya. Orang yang terkaya nomor 3 di Indonesia begitu mati anaknya rebutan harta. Masalah. Iya, semua pasti punya masalah. Satu-satu yang nggak punya masalah adalah yang hidupnya udah di bawah tanah. Anak kecil. Enak jadi anak kecil kadang. Iya. Tapi kalau kita berbicara tentang opini atau asumsi ya, kan banyak orang mereka bebas mau ngomong apapun juga gitu. Apa sih asumsi tersalah yang mereka selalu punya terhadap Dr. Richard Lee? Apa ya? Kalau orang lihat saya ini jagonya edukasi, sebenarnya saya sebenarnya nggak jago-jago banget edukasi. Orang kan lihatnya jago edukasi, pinter ke edukasi kayak gitu. Enggak. Sebenarnya talenta utama saya itu ada di manajemen. Oh, oke. Itu yang nggak pernah orang tahu ya. Tapi sekarang justru talentanya di situ jadi malah nggak menggunakan talentanya dong, keluar dari manajemen. Saya memberikan arah kepada perusahaan, terus kan saya pegang konten kreator, sehingga kan strategi saya dari di konten kreator, bukan di perusahaan lagi. Bukan di perusahaan, oke. Tapi kekuatan saya terbesar itu adalah mengenali orang, ngebimbing orang, manajemen. Itu base saya. Makanya S1 saya dokter, S2 saya sebenarnya manajemen. S3 saya juga sebenarnya manajemen juga. Wah, PS3. Iya kan, PSD saya juga manajemen. Saya juga PSD-nya manajemen. Bukan estetik loh. Salut. Secinta itu saya dengan manajemen. Dan saya tuh seneng kalau kayak kamu suruh saya praktek ya, 50 pasien sehari, walaupun kita senang dapat duit kan, kayak gitu ya kan. Tapi saya lebih senang ada di meja meeting. Kayak lebih hidup aja kayak gitu. Mendirect, strategik, dan mengeksekusi, membuat perencanaan dan mengeksekusi dan melihat rencana itu berjalan gitu. Tapi yang paling jelek di saya adalah eksekusinya justru. Orang yang punya banyak strategi, biasanya eksekusinya itu paling jelek. Ya kan, karena datang tuh strateginya kan. Strategi terus. Tapi kan kalau kita kenal dengan diri kita banyak strategi, eksekusi jelek ya. Gaji orang untuk eksekusi dong. Kebanyakan ide lu kagak eksekusi juga percuma kayak gitu ya kan. Jadi kan kalau ketemu dengan saya pasti brilliant idea keluar lagi. Orang yang eksekusi. Saya kok nggak bisa eksekusinya. Kalau saya eksekusi biasanya tengah jalan stop pasti. Karena terdistract. Tiba-tiba muncul ide baru lagi. Kan? Project baru lagi nih. Iya, ide besar baru. Ini besar. You're a creator berarti sebenarnya. Lebih banyak ide-ide baru, inovasi baru. Itu yang orang nggak banyak tahu. Kalau misalnya pas ada ngobrol misalnya kayak gitu ya di manajemen, atau misalnya ada forum-forum ada forum-forum motivator kayak gitu punya kan, saya datang ke selir, ternyata Dr. Richard tuh bisa kayak gini, benar mengerti ya seperti ini punya ya, itu orang nggak tahu. Pertanyaan berikutnya ke-6 nih. Kalau pengen punya superpower, seorang Dr. Richard Lee pengen punya superpower apa dan kenapa? Saya nggak perlu mikir lama kalau itu. Kalau punya superpower pasti saya pilihnya bisa baca masa depan. Bisa baca masa depan. Kenapa? Karena prinsipnya orang sukses. Ya cuma Miss Mary mungkin keluarin 10 tips sukses, yang sebelah sana keluarin 7 tips sukses. Kalau saya cuma 1 tips sukses, bisa baca masa depan. Kalau kamu bisa baca masa depan, kamu pasti sukses, sudah titik, nggak pakai koma. Kalau saya tahu MU bakal menang, saya taruhin aja duit ke sana. Pasti menang saya. Iya. Kalau saya tahu Liverpool bakal kalah atau bakal ini, kalau saya tahu Bapak Jokowi jadi presiden, saya pasti jadi kaya raya. Kalau saya tahu ke depan teknologinya bagaimana, kalau saya tahu Netflix itu bakal seperti ini, dari awal waktu kecil saya sumbang masukin saham saya ke sana. Ya kan? Kita mau bikin usaha kan harus bisa baca masa depan kan? Iya. Orang yang cerdas dalam berusaha kan harus bisa
lihat future. Forward thinking ya, melihat ke depan. Jadi permasalahan kan sekarang kita kan memperkirakan masa depan. Ya kan? Siapa yang paling precise menebak masa depan itu apa, maka dia yang paling sukses. Miss Mary mengumpulkan pertanyaan kan berusaha membaca future ke depan. Kira-kira ini bakal ditonton orang nih, bakal bagus bakal ini. Kalau Miss Mary bisa nyontek, wow yang viral ke depan kayak gini pertanyaannya, ubah. Enak kan? Oh paling enak kalau misalnya bisa masa depan. Siapapun juga kalah pasti. Karena dia bisa lebih tahu ya apa yang terjadi dan mempersiapkannya dari sekarang. Iya, gitu. Interesting. Ya tapi pada intinya adalah, jadi kita tuh harus pinter-pinter bisa ngelihat, meramalkan masa depan itu. Dan semua orang tuh punya potensi itu sebenarnya. Dan karena kadang-kadang kan masa depan itu juga ada patternnya ya. Walaupun apa yang terjadi di masa lalu itu tidak 100% menentukan masa depan. Tapi kan sebenarnya everything in life itu leaves a pattern, leaves a clue. Dan dengan kita ke belakang dan melihat, ya dari pembelajaran ini kan kita bisa lebih mempersiapkan lagi. Walaupun kita nggak bisa, ya benar sih memang nggak ada satu orang pun yang bisa 100% memprediksikan masa depan akan seperti apa. Tapi yang paling percis itulah yang paling sukses. Contohnya orang yang paling kaya di dunia kan, mobil listrik, ya kan? Dia kan bisa ngeliat future. Bahwa ke depan mobil listrik yang akan berjaya. Ya, pada waktu dulu komputer misalnya kan, kita ngomongnya future. Kalau kita ngomong sekarang mall dunia maya, future. Kalau kita ngomongin Gojek, future kita ngomongin. Dia lebih futuristik daripada kita, dia lebih berpikir maju daripada kita. Maka dia akan jadi orang sukses. Tapi berarti itu ya super powernya ya. Bisa melihat masa depan, at least saham apa yang lagi naik, beli aja semua di situ dulu. Apapun deh. Apapun itu. Apapun yang paling simpel adalah nomor togel. Kalau tahu akan nomornya keluar yang ini kan pasti pilihnya nomor itu. Sudah simpel kan, kaya kan pasti kan. Interesting. Thank you untuk jawabannya.